Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 77. Benar gak sih? Nih, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menegakkan sholat. Penyebutan ruku dan sujud itu mewakili sholat karena keutamaan dan status kedudukannya sebagai rukun sholat. Allah memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan. Maksudnya adalah manusia akan memperoleh kemenangan dengan memiliki harapan yang diinginkan dan selamat dari kejelekan. Tidak ada jalan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqa dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Benar enggak sih? Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini adalah ajaran Allah untuk orang-orang yang beriman. Ketika berada di majelis perkumpulan, siapapun yang memberi kelonggaran, Allah akan beri kelonggaran. Siapapun yang memberi keluasan kepada saudaranya, Allah akan beri keluasaan. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, segeralah berdiri agar kemaslahatan tercapai. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu berdasarkan ilmu dan keimanan yang mereka yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwa azizul hakim. Huwal azizul hakim. Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Syekh Profesor Dr. Wahibah Az-Zuhaili, Allah menyatakan kabar yang didukung oleh ilmu, penjelasan dan bukti-bukti kuat serta mujizat bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Begitupun para malaikat menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan orang-orang berilmu dari golongan nabi, ulama dan orang-orang mukmin tidak ada Tuhan selain Allah. Kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yazawun. Artinya tafsir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Orang-orang yang pergi bersama Rasulullah itu mendalami ilmu agama tentang lewat apa yang mereka dengar dari Rasulullah dan belajar dari Al-Quran, hukum-hukum agama dalam berjihad, perang, interaksi dengan orang lain, sehingga mereka dapat mengajarkan kembali kepada kaumnya saat mereka telah kembali dari perang. Males buka pintu karena tuh kelihatan banget sama jalan dong. Tuh kalau buka pintu tuh kelihatan banget sama jalan. Makanya gue tuh males buka pintu tuh. Ini hadis guys, hadis Tarbawi. Tuh ini udah 10 hadis. Ini Al-Quran, ayat Al-Quran Tarbawi, ayat Tarbawi. Ini hadis Tarbawi. Panjang banget kan hadisnya. Sepuluh hadis Tarbawi. Nah ini ayat Tarbawi 10 juga. Nggak tahu hafal apa enggak lah, udah biarin aja lah, pusing. Kalau nggak hafal ya udah. Menurut NAESI, National Association for Education Young Children, menyatakan bahwa anak usia dini atau early childhood itu berada pada usia 0 sampai 8 tahun. Nah, pada masa tersebut adanya proses pertumbuhan dan perkembangan dari berbagai aspek.
kualitas hidup anak usia dini itu sangat penting karena memiliki makna dan pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan selanjutnya. Makanya disebut adanya golden age. Perkembangan bersifat sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis adanya satu aspek, keterkaitan satu aspek dengan aspek lainnya. Progresif bersifat maju atau berkembang. Berkesinambungan adalah secara berurut, perkembangan tersebut secara berurut. Nah, adanya 10 prinsip pada perkembangan anak usia dini. Yang pertama adalah perkembangan menyangkut perubahan, yang kedua adalah perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan selanjutnya. 3. Perkembangan adalah hasil proses kematangan dalam belajar. 4. Adanya pola perkembangan yang dapat diprediksi. 5. Pola perkembangan memiliki karakteristik. 6. Adanya perbedaan individu pada setiap perkembangan. 7. Adanya periodisasi dalam pola perkembangan. 8. Adanya harapan sosial pada periode perkembangan. 9. Berbagai bidang memiliki resiko. 10. Kebahagiaan bervariasi. Dikbud 0146 tahun 2014 menegaskan bahwa PAUD diselenggarakan sesuai dengan kelompok usia dan jenis layanannya. PAUD untuk anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Nah, itu tuh ada taman penitipan anak TPA itu non formal, terus ada satuan jenis PAUD lainnya kayak posyandu itu informal. Terus usia 2 sampai 4 tahun itu sampai 4 tahun itu KB non formal, 4 sampai 6 tahun itu TK RABA itu formal. Terus sesuai dengan Undang-Undang No 20 tahun 2003 bahwa PAUD itu diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Nah, PAUD sendiri adalah upaya yang berencana dan sistematis yang dilakukan oleh pendidik atau pengasuh anak usia 0 sampai 8 tahun untuk mengembangkan potensi anak. Ya gitulah intinya mah kayak gitu, pusing. Khusus PAUD bertujuan pertama yaitu dapat mendeteksi apakah ada gangguan atau keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua adalah mereka dapat mengidentifikasi fisiologis anak. Yang ketiga adalah yaitu PAUD itu paham kreativitas anak dan cara pengembangannya. Yang keempat adalah PAUD sendiri itu memahami adanya kecerdasan jamak, apakah ada kaitannya dengan perkembangan anak. Yang kelima adalah PAUD memahami bahwa konsep belajar anak itu adalah bermain. Yang keenam itu adalah PAUD memahami bahwa adanya pendekatan pembelajaran. Yang ketujuh itu adalah PAUD membantu anak siap secara psikologis dan kemampuan untuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Dan yang terakhir adalah adanya guru mengintervensi diri untuk memberikan rangsangan untuk meningkatkan potensi anak. Pembelajaran adalah desain atau rancangan guru untuk memudahkan proses pembelajaran. Nah, ada klasikal itu dia semuanya melakukan kegiatan yang sama. Terus ada kooperatif atau kelompok, itu berkelompok. Terus ada area minat itu sesuai minat anak. Terus ada BCCT itu sentra. Nah, itu ada 4 pijakan persiapan sebelum, selama bermain, dan setelah bermain. Nah, ini sudah rangkuman kisi-kisi Medlit. Sebenarnya tuh Medlit tuh kayak ibaratnya tuh kita udah tahu dasarnya gitu loh, penelitian ini apa. Cuma kan kalau ditanya teori dari siapa kan udah lupa. Makanya nulis lagi, nyari lagi jurnalnya, bukunya. 1990 penelitian kualitatif dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Zainal Arifin pada tahun 2011 dalam buku Penelitian Pendidikan, Metode dan Paradigma Baru menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang terjadi secara ilmiah, jujur dan wajar dengan kondisi atau keadaan dan tujuan yang terjadi di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang diperoleh berupa deskriptif. Menurut Nur Safiah Harahap pada tahun 2020 dalam buku Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif adalah pertama bersifat alamiah, kedua manusia sebagai instrumen, ketiga adalah berupa deskriptif, keempat adalah lebih mementingkan proses daripada hasil, yang kelima adalah adanya kriteria khusus dalam menguji keabsahan data. Lalu tahapan dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel mengikuti keadaan atau tujuan pada saat dilakukan. Menurut Husna Farhana dan Awiria pada tahun 2019 dalam buku PTK, gagasan mengenai penelitian tindakan dikembangkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946. Lewin memperkenalkan adanya 4 tahapan berupa perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian dari tahapan tersebut dikembangkan oleh Stephen Corey pada tahun 1953 sebagai upaya peningkatan pembelajaran di kelas. Menurut Ferdinand Lavendi pada tahun 2023 dalam jurnal Tarbawi volume 6 menjelaskan bahwa komponen yang dapat dijadikan sasaran PTK adalah siswa, guru, materi pelajaran, terus sarana prasarana, terus instrumen penilaian, pengelolaan kelas, pengelolaan lingkungan. Udah. Siti Hasanah pada tahun
tahun 2013 dalam jurnal Pioneer volume 101 menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas adalah proses di mana si pendidik ini mengkaji praktik dirinya sendiri di dalam kelas secara sistematis dan cermat menggunakan teknik-teknik mereka tersendiri. Nah, lalu teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan wawancara, survei, terus laporan dalam jurnal DKK pada tahun 2023 dalam jurnal Pendidikan Tambusai volume 703 dia menjelaskan bahwa penelitian eksperimen adalah pendekatan penelitian di mana si peneliti ini mengendalikan satu atau beberapa variabel independen untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Pusing, nggak tahu, pusing. Nah, pada tahun 2019 dalam buku metodologi penelitian dia menjelaskan bahwa variabel independen itu variabel bebas atau X. Nah, dia tuh mempengaruhi atau menjadi sebab dari si variabel si dependen ini, si variabel terikat ini, karena dia itu kayak ibaratnya sebab adanya perubahan. Nah, kalau si dependen ini dia variabel yang diuji, jadi mereka berdua itu harus saling adanya sebab akibat atau keterikatan gitu ya. Benar nggak sih? Pusing. Wiwin Yuliani dan Nur Mauli Banjarnahor pada tahun 2021 Kuanta volume 5 not 3 dia menjelaskan bahwa penelitian R&D diciptakan oleh Seaborg and Gall pada tahun 1980-an. Nah, penelitian R&D ini adalah digunakan untuk menghasilkan produk baru, menguji keefektifan produk dan meningkatkan atau mengembangkan produk baru. Penelitian R&D adalah pertama naratif deskriptif, yang kedua dia punya prosedur atau langkah yang logis, yang ketiga dia tuh punya spesifik dalam membuat tujuan. Nah, yang keempat itu adanya keberhasilan yang terukur atau produk ini tuh udah ada punya masa depan gitu loh, udah bisa efektif gitu. Nah, yang terakhir adalah perwakilan dari suatu sistem. Udahlah segitu aja, udah pusing gua. Yang lainnya udah di MPI. Ayo, masuk aja. Oh, ini bukan dosen. surga itu tuh. Terus. Kalau Kamel terang, kalau ke bagian sana karena ini kali ya, backlight. Ini benar-benar sepi banget. Ini orang-orang pada datang jam berapa sih, ya Allah? Dari tadi lo di sini dari jam 7:30. Ini orang-orang pada kemana sih? Dari tadi mandek foto, video nggak jelas. Udah kayak ya cuma hari ini cuma Kiki, Olive, makanya aku tunggu. Ya Allah. Lihat ya, ini gedungnya sama semua guys. Kita nggak tahu ruangannya yang mana. Beda banget sama yang di kampus 1, di kampus 2 paling mama. Gedungnya tuh pisah-pisah, jadi gampang misalnya ini mah menyatu udah kayak SD, kayak rumah sakit. Nggak tahu yang mana tuh ruangannya. Aku mau mengikuti Olive aja, mengikuti orang lain. Males nyarinya. Error guys, error. Satu ruangan error. Wifi win gak jelas. Jadi gue dari tadi bahasa Inggris ada translate, Olive nggak ada, terus gue ada Arabiknya nih. Tuh siapa yang mengatur lalu lintas? Polisi. Saya makan 2 kali nih, saya makan 2 kali. Saya makan nasi saya. Ini Arabnya nih, bahasa Arabnya nih. Akal. Nih, akal yang paling pendek kayak pokoknya. Si goblok. Gimana? Tidak lulus. Tidak lulus. Gak apa-apa. Udah selesai walk out? Hah?
Nih ini nih Maya kalau nggak lulus nih nanti kalau abang ini kan pakainya ujian atau remedial, nanti aku tanya deh. Mau ini jam sekarang. Kasian dia, gue mah enak tau. Apanya? Iya lu, pengujinya enak-enak amat lu. Ya lu Pak Aput, siapa lagi? Bu Maya, Pak Teguh ya, Bu Uyu. Ah nggak ngerti lah, nggak tahu. Enggak lu. Iya maksudnya. Lama. Aku sudah 1 jam di sini lama. Pengen pulang ke kos duluan, lihat no belakangnya. Males. Capek. Paketnya segede ban mobil itu. Pakai apa? Paket lu datang segede ban mobil. Apaan emang gua? Paket gede banget. Aulia ya. Sepi banget kayak nggak ada kehidupan. Soalnya kalau bimbingan besok itu tuh banyak anak-anak kelas yang pada bimbingan besok, yang pada IT tuh, yang pada IT hari ini tuh pada nggak bimbingan hari ini, jadi pada besok. Tapi besok aku datang lagi selesai revisi segini doang mah, nanti malam juga kelar, subuh lah kelarnya subuh. Nih Bu Maya pas buka skripsiku kata beliau ini banyak banget katanya. Terus kata aku iya Bu ini udah selesai outline, saya aja bingung kok skripsi saya baru bab 2 udah mau 100 halaman kata aku gitu. Terus kata Bu Maya sampai kamu yang pusing katanya, minimal itu dari bab 1 sampai daftar pustaka itu 100 halaman. Ibu nggak bisa Bu, skripsi saya 100 halaman mah, orang literasi aja pembahasannya luas. Pusing. Di situ ada yang lagi ada yang lagi sidang proposal. No, di situ tuh di ruang 1 sama Bu Umay sidang proposal kelas B itu ada 6 orang. Itu ada gunung guys, di sana ada gunung. Kita jalan guys biar sehat. Rajin sekali sudah datang pagi-pagi jam segini. Kadang ada sinar ultraviolet ini karena kameranya pecah, kamera depannya. Ini gedung akademik guys, tempat biasanya duduk santai. Kita masih ada di jalan yang ya Allah, nih ini nggak ada siapa-siapa. Itu gedung aku tuh di sana tuh, bukan gedung aku sih, maksudnya gedung PIAUD. Ini PPG, itu tadi tempatnya rektor, itu akadem, itu nggak tahu apaan sih itu, nggak tahu, nggak hafal nama gedung. Itu akademik tuh yang suka aku duduk di sofa warna oranye tuh, itu pokoknya masih jauh guys kita. Padahal ya setahu aku ya ini gitu loh, sumber hukum Islam, tapi salah tuh, mana ayatnya kita semua salah, makanya diomel-omel. Jadi dia baca ayat terus kita nulis Arabnya, ya kita kan nggak hafal ya maksudnya. Ngakak banget dah, ini nilainya sama semua saking talinya udah pusing. Tadi tuh di gerbang ada yang nawarin laki-laki mau bareng gak digituin, terus nggak mau karena aneh aja gitu. Selama ini 4 tahun di sini nggak pernah ada yang, kalau ada orang jalan pokoknya orang tuh nggak pernah nawarin orang asing. Ya baik, pasti baik maksudnya, tapi kalau cewek baru mau deh, kalau cowok kurang nyaman. Nah tapi yang sama Bu Neng itu anak-anak pada inan nggak? Maksudnya ditanya satu persatu atau serentak? Oh.
kalau lu ada masukan lagi yang ketuanya itu kualifikasi akademik